Sebagian besar keputusan hidup yang kamu ambil hari ini kemungkinan besar salah arah. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu tidak pernah tahu dari mana kamu berasal dan kemana kamu seharusnya kembali. Inilah yang dalam kebijaksanaan Jawa kuno disebut sebagai sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan dari segala yang diciptakan. Tanpa memahami ini, setiap pilihan hidup hanyalah reaksi. Karir yang kamu kejar, relasi yang kamu pertahankan, ambisi yang kamu bangun mati-matian, semuanya bisa jadi hanya cara halus untuk lari dari kekosongan, bukan langkah menuju tujuan. Bayangkan, seseorang mengemudi seumur hidup dengan tangki penuh, mesin terbaik, kecepatan maksimal, tapi tidak pernah tahu koordinat tujuan akhirnya. Setiap kilometer terasa seperti kemajuan, padahal bisa jadi dia hanya berputar di lingkaran yang sama sampai bahan bakarnya habis. Banyak orang mati dalam kondisi seperti itu, bukan karena mereka gagal hidup, tapi karena mereka tidak pernah tahu kemana hidup itu seharusnya kembali. Sangkan paraning dumadi bukan sekedar filosofi tentang kelahiran dan kematian. Ini adalah kerangka untuk memahami posisi manusia di antara kehendak dan ketetapan, di antara pilihan dan takdir, di antara apa yang kita rencanakan dan apa yang sebenarnya telah digariskan. Selama berabad-abad, pemahaman ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia disampaikan dalam simbol, dalam lagu, dalam keheningan. Karena ketika seseorang benar-benar memahami asal dan tujuannya, cara dia mengambil keputusan akan berubah sepenuhnya. Dalam video ini, kita akan mulai dari langkah paling awal, memahami apa itu sangkan paraning dumadi, mengapa konsep ini dianggap terlalu berbahaya untuk disederhanakan, dan bagaimana ketidaktahuan terhadap asal dan tujuan bisa membuat seluruh hidup terasa penuh, tapi sebenarnya kosong. Karena sebelum kamu bertanya bagaimana cara sukses, mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kamu sedang bergerak menuju tujuanmu atau hanya menjauh dari asalmu? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya penasaran, video ini sampai ke kota mana saja? Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari mana? Karena menariknya, pengetahuan seperti sangkan paraning dumadi ini dulu tidak menyebar lewat buku, tidak lewat sekolah, tapi lewat perjalanan. Dari satu desa ke desa lain, dari satu padepokan ke keraton, dari satu guru ke satu murid yang siap mendengar. Dan sekarang ia berjalan lagi, tapi kali ini lewat layar. Berabad-abad sebelum konsep self-development menjadi industri, masyarakat Jawa sudah memiliki kerangka untuk memahami manusia secara utuh, bukan hanya sebagai makhluk biologis, tapi sebagai ciptaan yang memiliki asal-usul non-fisik dan tujuan yang melampaui dunia materi. Sangkan paraning dumadi tidak lahir dari ruang diskusi akademik. Ia tumbuh dari tradisi lisan, dari suluk, dari serat-serat kuno yang hanya dipahami oleh mereka yang menjalani laku. Dalam naskah-naskah seperti Serat Wirid, Wedhatama, hingga berbagai ajaran kebatinan keraton, manusia tidak pernah dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri. Manusia selalu dilihat sebagai sesuatu yang diadakan. Ada kehendak yang mendahului keberadaan, ada sumber yang mendahului bentuk, ada tujuan yang mendahului perjalanan. Dalam pemahaman ini, hidup bukanlah peristiwa acak, ia adalah proses kembali. Namun, seiring masuknya modernitas, cara pandang ini mulai dianggap tidak relevan. Dunia mulai memisahkan antara yang fisik dan yang metafisik, antara realitas yang bisa diukur dan makna yang hanya bisa direnungkan. Pengetahuan yang dulu dijaga melalui disiplin batin, perlahan direduksi menjadi sekedar budaya, bahkan tahayul.
Padahal bagi para leluhur, memahami asal dan tujuan bukanlah pilihan spiritual tambahan. Itu adalah fondasi dari semua keputusan hidup. Tanpa mengetahui sangkan, asal mula penciptaan, manusia akan mengira dirinya otonom sepenuhnya, bahwa semua yang ia capai adalah hasil dari kehendaknya sendiri. Dan tanpa memahami paran, tujuan akhir keberadaan, ia akan menetapkan tujuan-tujuan sementara sebagai sesuatu yang mutlak. Inilah yang kemudian melahirkan ilusi kontrol. Kita merasa bebas memilih, padahal tidak tahu arah yang benar untuk dipilih. Dalam banyak ajaran Pati Nusantara, manusia digambarkan seperti anak panah. Ia memiliki lintasan, ia memiliki titik awal, dan ia memiliki titik jatuh. Tapi di tengah lintasan itu, ia diberi kesadaran, seolah-olah ia sedang menentukan arahnya sendiri. Disinilah letak paradoksnya. Jika asal kita bukan dari dunia ini sepenuhnya, dan tujuan kita juga bukan berhenti di dunia ini, maka apa sebenarnya makna dari semua yang kita kejar di antaranya? Dan mengapa pengetahuan tentang asal dan tujuan ini justru lebih sering disembunyikan daripada diajarkan? Sekarang, sebelum kita lanjut, tarik napas pelan. Tidak perlu buru-buru memahami semuanya sekaligus. Biarkan saja kata-kata ini lewat, seperti air yang mengalir. Karena semakin tenang kamu menyimak, semakin mudah makna di baliknya terasa. Tidak semua hal harus dimengerti dengan pikiran. Beberapa hal hanya bisa dikenali ketika batin tidak sedang berisik. Jadi, tetap di sini. Dengarkan sampai selesai. Untuk mulai memahami sangkan Paraning Dumadi, kita harus menggeser satu asumsi dasar yang selama ini kita anggap benar. Kita terbiasa berpikir bahwa hidup dimulai saat kita lahir. Padahal, dalam kerangka pemahaman ini, kelahiran bukanlah awal. Ia hanyalah fase kemunculan, seperti ombak yang tiba-tiba tampak di permukaan laut, seolah-olah baru ada, padahal airnya sudah ada jauh sebelum itu. Manusia dalam pandangan ini bukan sekedar tubuh yang memiliki kesadaran, tetapi kesadaran yang sedang mengenakan tubuh. Bayangkan seorang aktor yang mengenakan kostum untuk memainkan peran di panggung. Selama pertunjukan berlangsung, ia menangis, tertawa, marah, jatuh cinta, semua terasa nyata. Tapi di balik kostum itu, ada identitas yang tidak berubah. Identitas yang tidak ikut mati ketika cerita selesai. Sangkan berbicara tentang sebelum kostum itu dipakai. Paran berbicara tentang setelah kostum itu dilepas. Dan Dumadi adalah momen ketika kita masuk ke dalam cerita. Masalahnya, sebagian besar manusia terlalu larut dalam peran. Mereka mengira panggung adalah rumah. Mereka mengira cerita adalah identitas. Maka setiap kehilangan terasa seperti kehancuran. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Padahal, jika kita memahami bahwa hidup adalah lintasan, bukan tujuan akhir, maka banyak hal yang selama ini kita anggap mutlak akan berubah posisi. Ambisi tidak lagi menjadi pusat, ketakutan tidak lagi menjadi penentu, dan keputusan hidup tidak lagi didasarkan pada dorongan sesaat. Namun disinilah tantangan awalnya. Jika hidup ini adalah perjalanan dari asal menuju kembali, mengapa kita tidak mengingat dari mana kita berasal? Mengapa kesadaran tentang tujuan itu terasa begitu jauh, begitu samar? Ada lapisan-lapisan yang membuat manusia lupa. Lapisan identitas, lapisan keinginan, lapisan ilusi bahwa dunia ini adalah akhir dari segalanya.
Dan selama lapisan itu tidak disadari, manusia akan terus mengambil keputusan berdasarkan apa yang terlihat, bukan berdasarkan kemana ia seharusnya kembali. Tetap bersama saya, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke makna yang lebih dalam tentang bagaimana lupa itu terjadi dan siapa yang sebenarnya diuntungkan ketika manusia tidak pernah memahami asal dan tujuannya. Di titik ini, kita mulai menyentuh wilayah yang jarang dibahas secara terbuka. Karena memahami Sangkan Paraning Dumadi bukan hanya soal tahu bahwa kita punya asal dan tujuan, tapi menyadari bahwa ada proses pelupaan yang terjadi begitu kita masuk ke dalam kehidupan ini. Pelupaan ini bukan selalu kebetulan, ia adalah konsekuensi dari keterikatan. Sejak kecil, kita mulai mengumpulkan identitas, nama, status, peran sosial, pencapaian, kegagalan. Semua itu menempel perlahan, membentuk lapisan-lapisan yang membuat kita semakin yakin bahwa inilah diri saya. Padahal, bisa jadi itu hanya kostum yang terlalu lama dipakai. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan Timur, manusia digambarkan hidup dalam dua orientasi sekaligus. Satu orientasi mengarah keluar, pada dunia, pada pengakuan, pada apa yang bisa dilihat dan diukur. Orientasi lainnya mengarah ke dalam, pada kesadaran, pada makna, pada sumber yang tidak berubah meskipun bentuk terus berganti. Ketika orientasi keluar menjadi dominan, manusia mulai menetapkan tujuan-tujuan sementara sebagai tujuan akhir. Kekayaan dianggap akhir, kedudukan dianggap akhir, validasi dianggap akhir. Dan disitulah paran yang sejati mulai tertutup. Bukan karena tujuan itu hilang, tapi karena perhatian kita teralihkan. Ada sebuah paradoks di sini. Semakin keras seseorang mengejar makna di luar dirinya, semakin jauh ia dari sumber makna itu sendiri. Namun ini bukan berarti dunia harus ditinggalkan. Justru sebaliknya, dunia adalah arena ujian, tempat di mana setiap keputusan mencerminkan apakah kita sedang mendekat atau menjauh dari tujuan akhir kita. Dan menariknya, banyak orang menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah menyadari bahwa arah hidupnya ditentukan oleh sesuatu yang tidak pernah ia pertanyakan. Nilai-nilai yang diwarisi, standar keberhasilan yang dipinjam, tujuan hidup yang ditiru. Tanpa sadar, mereka hidup berdasarkan peta milik orang lain. Sampai di sini, saya ingin tahu pendapat kamu. Menurut kamu, apakah manusia zaman sekarang masih mempertimbangkan tujuan akhir dalam mengambil keputusan hidup? Atau kita hanya fokus pada apa yang terlihat menguntungkan dalam jangka pendek? Tulis di kolom komentar, saya ingin membaca perspektif kamu. Karena bisa jadi, proses kembali itu tidak dimulai dari jawaban, tapi dari keberanian untuk mempertanyakan arah perjalanan kita sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa itu Sangkan Paraning Dumadi? Tapi, bagaimana pemahaman ini benar-benar mengubah cara kamu menjalani hidup? Karena jujur saja, sebagian besar orang tidak sedang kekurangan motivasi. Mereka kekurangan arah. Dan ketika arah tidak jelas, solusi apapun terasa sementara. Ganti pekerjaan, tetap gelisah. Tambah penghasilan, tetap kosong. Pindah lingkungan, tetap merasa ada yang tidak pas. Mungkin bukan karena kamu belum menemukan cara yang tepat, tapi karena selama ini kamu mencoba memperbaiki hidup tanpa memahami kemana hidup itu seharusnya kembali. Disinilah Sangkan Paraning Dumadi bekerja bukan sebagai teori, tapi sebagai kompas. Langkah awalnya sederhana, tapi tidak mudah. Mulai mempertanyakan setiap keputusan besar yang kamu ambil. Apakah ini mendekatkan saya pada tujuan sejati saya, atau hanya membuat saya lebih nyaman di dunia sementara?
Pertanyaan ini akan terasa mengganggu di awal, tapi justru disitulah letak kejujurannya. Karena ketika seseorang mulai sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan kembali, ia tidak lagi mengambil keputusan hanya berdasarkan untung rugi jangka pendek. Ia mulai mempertimbangkan makna. Ia mulai memilah mana yang sekedar keinginan dan mana yang benar-benar kebutuhan bagi jiwanya. Pelan-pelan, orientasi hidup berubah. Bekerja bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjaga amanah. Berinteraksi bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk menunaikan tanggung jawab. Bahkan kesendirian tidak lagi terasa sebagai kekosongan, tapi sebagai ruang untuk mengingat arah pulang. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang selama ini mereka cari. Ketenangan yang tidak tergantung pada situasi, kejelasan yang tidak bergantung pada opini orang lain. Jika selama ini kamu merasa seperti berjalan tanpa peta, pemahaman ini bisa menjadi awal dari arah yang kamu butuhkan. Bukan dengan memberi semua jawaban sekaligus, tapi dengan menunjukkan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan setiap hari. Tetap di sini, karena di bagian terakhir kita akan merangkum semuanya, dan mungkin kamu akan melihat hidupmu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sepanjang video ini, kita tidak sedang belajar sesuatu yang baru. Kita sedang mengingat bahwa hidup bukan dimulai dari apa yang kita miliki, tapi dari mana kita berasal. Dan hidup tidak berakhir pada apa yang kita capai, tapi pada kemana kita akan kembali. Sangkan Paraning Dumadi mengajarkan bahwa di antara asal dan tujuan itu ada perjalanan yang harus dijalani dengan sadar, bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, sebenarnya sedang mengarahkan kita mendekat atau menjauh. Masalahnya bukan karena dunia ini salah untuk dikejar. Masalahnya ketika dunia dijadikan tujuan akhir, ketika kita lupa bahwa semua ini hanyalah fase, maka kita akan mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi ketika kita mulai memahami bahwa hidup adalah perjalanan kembali, cara kita bekerja berubah, cara kita mencintai berubah, cara kita mengambil keputusan ikut berubah. Tidak lagi sekedar cepat atau lambat, tidak lagi sekedar untung atau rugi, tapi benar atau melenceng dari arah pulang. Mungkin hari ini kamu belum memiliki semua jawabannya. Itu tidak apa-apa, karena perjalanan ini tidak dimulai dari kepastian. Ia dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa setiap langkah yang kamu ambil sedang membawamu ke suatu tempat. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang menuju tujuanmu yang sejati, atau hanya semakin jauh dari asalmu? Jika pembahasan ini membuka cara pandang baru buat kamu, tulis satu kata di komentar, pulang. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini di video berikutnya, pastikan kamu tetap bersama di channel ini, karena memahami arah hidup mungkin adalah keputusan paling penting yang akan kamu buat.